Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala kulli halin wa ala kulli nikmatin. Wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ihsan Menoreh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam yang ke-20 di bulan Dzulqa'dah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang mulia, mempelajari apa yang Allah turunkan, mempelajari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan niat dan tujuan yang mulia Allah meridhai kita semuanya. Amin. Untuk itulah kita awali dengan doa menuntut ilmu yang diajarkan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Amin. Wa rizqan thayyiba. Amin. Wa amalan mutaqabbala. Amin. Yang artinya, ya Allah, kami mohon kepadamu, kami mengharapkan sekali kepadamu ya Allah, ilman nafi'ah, agar kami selalu diberi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, salah satu buktinya adalah dengan ilmu kita ada rasa ingin mendekat kepada Allah. Dengan ilmu jarak kita kepada Allah bukan semakin jauh tapi semakin dekat. Dan mudah-mudahan dengan dekatnya kita kepada Allah, Allah akan memberikan rizqan thayyiba, rezeki yang thayyib. Rezeki itu tidak mesti uang. Ilmu rezeki, sehat rezeki, punya teman yang baik rezeki, bisa datang di majelis ilmu rezeki, rizqan thayyibah. Mudah-mudahan dengan ilmu dan rezeki yang thayyib yang Allah berikan, kita bisa wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan kita bisa berbuat sesuatu dan perbuatan yang sesuatu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada amal yang tidak diterima oleh Allah karena niatnya bukan karena Allah. Niatnya untuk mencari pujian manusia. Karena kalau pujian yang dikehendaki, Allah berikan pujian lewat lisan manusia. Setelah mendapatkan pujian, selesailah cerita. Kita tidak kepingin mencari pujian manusia.
Kita hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, bukakanlah hati kami. Karena belajar dengan hati yang terbuka, kita pulang ada tambahan keyakinan kepada Allah. Wa yassirli amri, berikan kemudahan ya Allah. Yang menyampaikan mendapatkan kemudahan, yang mendengarkan mendapatkan kemudahan. Kemudahan yang menyampaikan bahasanya bisa ditangkap, tidak bulet dan tidak mumet. Untuk yang mendengarkan pun juga bisa menerima, kemudian menerjemahkan dalam perbuatan. Yang baik kita teruskan, yang tidak baik kita stop. Wahlul 'uqdatam min lisani, mudahkan ya Allah tutur bahasa kami, yafqahu qawli, sehingga apa yang dikatakan, yang disampaikan bisa dimengerti. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kita di dalam surat yang pendek, isinya cuma 3 ayat. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Lanjutnya, fasalli li rabbika wanhar. Ditutup, inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini sudah hafal dan sering kita gunakan karena ayatnya pendek, gampang dibaca, gampang dihafal. Tetapi perlu kita menangkap isinya. Pada ayat yang pertama, inna a'tainakal kautsar, ayat ini mengandung informasi bahwa Allah telah memberi. Kepada siapa? Inna a'tainaka, telah memberi kamu. Pertama kepada Nabi, yang kedua kepada umatnya Nabi. Kita semuanya diajak bicara dengan Allah. Kita dikabari oleh Allah, inna a'tainaka, sungguh kami telah memberi kamu. Kita supaya mengerti bahwa kita punya adalah pemberian Allah. Awalnya kita nggak punya, sekarang kita punya. Nah, kepunyaan yang bersama kita itu harus kita yakini itu pemberian Allah. Dan bagaimana ketika Allah memberi? Inna a'tainaka al-kautsar, memberi dengan jumlah yang banyak tak terhingga. Ini dikabarkan supaya manusia tahu. Dan tolong ayat ini kita punya kewajiban untuk disampaikan kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita. Karena kalau tidak diberitahu pasti tidak tahu. Kalau tidak diberitahu pasti tidak tahu. Karena tidak tahu sering mengaku-ngaku, saya hebat karena saya kerja keras. Saya bisa mencapai taraf ini karena kecerdasan saya. Allah seakan diabaikan. Jangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita diberitahu, mudah-mudahan kita mau tahu. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Setelah Allah memberi, Allah tahu pribadi manusia. Manusia ini kalau diberi tidak diarahkan pasti salah menggunakan. Berapa banyak orang dikasih kekayaan, tapi karena tidak memperhatikan pengarahan dari Allah, maka kekayaan itu dibuat untuk kesombongan.
untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak suka, untuk menghalangi orang-orang yang kepingin berbuat baik, karena rumangsa dia kuasa, lupa. Dan mudah-mudahan dengan kita mengaji bersama, paling tidak diri kita sadar, oh ya, saya begini karena Allah. Nah, setelah Allah memberi bapak, memberi ibu, memberi saya, memberi kita semuanya, maka Allah mengatakan, untuk apa pemberian Allah? Fasalli li rabbik. Setelah kamu terima pemberian itu, jangan lupa. Untuk apa? Fasalli. Kerjakan sholat, berarti untuk ibadah. Apapun yang kita terima dari Allah, tujuannya mulia, untuk ibadah. Dan ibadah itu apa? Ibadah itu pengabdian. Kepada siapa kita mengabdi? Hanya kepada yang memberi kita, itu yaitu Allah. Dengan pesan lain, jadilah kamu hamba Allah. Sekarang banyak orang menjadi hamba yang bukan Allah. Apalagi tahunnya tahun politik. Jadi hamba apa? Hamba apa? Muni tapi ning ati ora krungu. Hamba partai. Sehingga akhirnya biar di rumongso ini kekuasaan akhirnya bisa diajak bermain dengan orang-orang yang punya kepentingan. Hancur negeri ini nanti. Mari kita persiapkan diri kita dan anak-anak kita di keluarga kita untuk menjadi hamba Allah. Fasalli li rabbik. Beribadalah untuk Allah yang menciptakan kamu. Ya. Nah, pengabdian itu tidak akan menjadi suatu hasil yang memuaskan kalau tidak dibarengi dengan wanhar. Ada satu pengorbanan. Saudara-saudara kita, alhamdulillah sebagian sudah berangkat sampai di Madinah. Mereka berkorban hartanya, semangat kerjanya ditinggalkan sebentar. Ini suatu pengorbanan. Kan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tanah suci menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan keikhlasan. Amin. Diberikan kesehatan. Amin. Diberikan keberkahan. Amin. Dan saya pernah bertanya ketika saya dikasih kesempatan untuk memberikan tausiah walimatus safar, saya tanya, haji itu di Mekah apa di rumah? Haji itu di Mekah apa di rumah? Maksudnya haji mabrur itu di Mekah apa di rumah? Menjawab di rumah. Betul tidak? Ya. Kalau mabrur itu di rumah, di Mekahnya bagaimana? Di Mekahnya bagaimana dia? Padahal Allah berpesan, "Faman faradha fihinnal hajja fala rafas." Barang siapa yang mau datang di tempatku ini, fala rafas. Tidak boleh omong kotor. Wala fusuq. Tidak boleh kotor. Tidak boleh berbuat kotor. Wala jidal. Tidak boleh berbantah. Berarti Allah ingin membuat suasana ibadah haji baik di Mekah, di Madinah, di Arafah, di Musdalifah, suasana damai. Bagaimana di sana? Naik bis saja royoan, gontok-gontokan. Ya, udah ada makanan terlambat, marah, teriak-teriak. Mabrur dah itu. Nanti dulu. Pesan itu untuk di Mekah. Pesan itu untuk ibadah di sana. Lah setelah di pesan itu diamalkan, bawalah pulang di rumah. Maka Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza, lanjutnya illal jannah, kecuali surga. Dan surga itu di sana apa di sini? Orang menjawab surga di sana. Tapi kalau kita melihat statement dari Rasul, sana dimulai di sini. Lah di sininya di mana? Nabi mengatakan baiti jannati. Betul? Betul enggak? Baiti jannati. Coba sama-sama. Iya, suaranya suara dalam. Ya, ini khawatir enggak sampai di rumah nanti. Ulangi lagi. Baiti jannati sama-sama. Nah, ini
sampai di rumah ini. Sudah pakai pengeras, suaranya pelan. Baiti jannah. Waduh, itu perang mati dulu itu mesti. Sekali lagi, baiti jannati, sama-sama. Baiti jannati. Alhamdulillah. Berarti nyambung. Tapi kalau diminta keras masih lemes, ya sudah. Memang di situ kemampuannya. Baiti jannati, harus kita katakan rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku. Jadikan rumah kita menjadi rumah surga. Fala rafas, wala fusuq, wala jidal. Tidak ada omong kotor, tidak ada perbuatan kotor, tidak ada berbantah. Kalau andainya terjadi silang pendapat, salah satu ngalah. Insya Allah dengan ngalah tidak akan ada rafas. Kalau ngalah tidak ada fusuk. Kalau ada yang ngalah tidak ada jidal. Itu pesan Allah. Apakah pesan seperti ini gampang diamalkan? Jawabnya, survei membuktikan banyak rumahnya Pak Haji geger. Banyak rumahnya Bu Haji geger. Ada Pak Haji dan Bu Haji pulang dari haji cerai? Ada enggak? Ada. RT berapa itu? Wah, enggak tahu, pokoknya ada. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Jawabnya karena iblis sudah bersumpah di hadapan Allah. La'ughwiyannahum, kami akan sesatkan semua manusia itu. Jadi iblis sudah bersumpah di hadapan Allah, la'ughwiyannahum, kami akan sesatkan mereka. Kami akan halangi mereka. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya baca sebuah hadis menarik buat saya. Apakah ini menarik buat Bapak? Ya mudah-mudahan menarik. Mudah-mudahan menarik. Menarik perhatian. Insya Allah kalau menarik perhatian fokus. Tapi kalau tidak menarik perhatian, rokok HP terus ditonton HP-nya. Nah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang pernah mendengar langsung dari Nabi. Siapa itu? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mendengar langsung apa yang dikatakan Rasul. Apa yang dikatakan Rasul? Izinkan saya untuk membacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin li iblis alaihi la'nah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari bertanya kepada iblis. Iblis yang terkutuk. Apa pertanyaan Nabi? Kam ahibbauka min ummati? Kam ahibbauka min ummati? Artinya, berapa teman-temanmu dari umatku? Teman itu apa? Konco. Berapa koncomu dari umatku? Dia umatku tapi menjadi temanmu, menjadi orang yang kamu cintai. Kam ahibbauka min ummati? Begitu pertanyaan Nabi kepada iblis. Mudah-mudahan Bapak percaya, Ibu percaya, sebagaimana saya juga percaya. Karena ini informasi. Apa jawab iblis? Apa jawab iblis? Asyratu nafar. Asyratu nafar. Artinya 10 orang. Iblis mengakui umatnya Nabi Muhammad dijadikan teman, sahabat, konco seperjuangan untuk masuk neraka. Itu ada 10 orang. Termasuk kita enggak ya? Termasuk kita enggak kira-kira? Mana aku tahu, 10 belum diberitahu kok. Nah, kita perhatikan 10 itu siapa saja? 10 orang itu siapa saja yang menjadi konconya iblis? Awwaluhum, kata iblis, al-imamul jabir.
Artinya apa? Penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim. Penguasa yang lupa dengan amanat yang diberikan kepadanya. Ada enggak itu? Ada enggak? Ada. Kapan? Dulu. Sekarang ada enggak? Mau jawab pedih karena tahun politik ini. Kita tidak bicara politik, tapi kita bicara hadis ini. Jadi 10 orang dipilih oleh iblis menjadi temannya. Satu dikatakan nomor 1 awaluhum al-imamul jabir, pemimpin, penguasa yang zalim. Hati-hati. Kita sholat tapi zalim, Allah enggak terima. Kita syahadat tapi zalim, Nabi enggak mau terima. Karena apa? Kamu koncanya iblis. Maka Nabi ngandani kita. Alhamdulillah kita punya Nabi memberitahu kita. Mudah-mudahan kita jangan sampai berbuat zalim. Ya. Jangan kita menjadi seorang suami yang zalim. Jangan sampai kita menjadi seorang ayah yang zalim. Jangan sampai kita menjadi seorang guru yang zalim. Jangan suka kita menjadi pimpinan yang zalim. Ya. Kata Nabi. Berapa orang? 10. Terus Ibnu mengatakan pertama al-imamul zalim, al-imamul jabir. Yang kedua, al-mutakabbir. Al-mutakabbir. Apa al-mutakabbir? Orang yang merasa dirinya hebat. Kira-kira yang hebat ini orang yang pandai atau yang bodoh? Jawabannya dua-duanya bisa. Ada enggak orang yang melarat tapi sombong? Ada enggak? Ada. Karena stikernya muni, biar miskin asal sombong. Loh kan gitu. Miskin sombong sing disombongke apane? Nah itu. Al-mutakabbir salah satu dari teman yang dikatakan oleh iblis, ya, yang diakui oleh iblis menjadi temannya itu. Jadi kalau kita minal mutakabbirin berarti siap-siap mendapat sertifikat konconya iblis. Na'udzubillah. Padahal kita sholat, padahal kita puasa, tapi sombong. Ada orang sombong karena hartanya, ada orang sombong karena keturunannya, ada orang sombong karena ilmunya, ada orang sombong karena banyak. Mudah-mudahan kita jangan sampai menjadi orang yang sombong. Yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, al-ghani alladzi la yubali min aina yaktasibul mal wa fi madza yunfiq. Yang ketiga kata iblis, al-ghani. Al-ghani itu artinya apa? Orang yang kaya, punya kekayaan. Alladzi la yubali, yang tidak ambil pusing. Min aina yaktasibul mal, dari mana dia mendapatkan harta itu. Jadi kaya tapi tidak pernah memikirkan dari mana kekayaan itu didapat. Halal haram tidak menjadi urusan. Yang penting sugih. Yang penting punya. Ada orang kaya seperti ini? Ada enggak? Ada. Orangnya datang enggak? Oh enggak datang karena lagi kerja keras. Mudah-mudahan kita yang datang ini kerja harus, tapi jangan sampai menabrak apa yang dilarang oleh Allah. Karena kalau menabrak apa yang dilarang Allah, tidak ada berkah. Tidak ada berkah. Kaya iya, tapi berkah tidak ada. Nah itu. Wa fi madza yunfik, dapat dari mana, untuk apa, tidak pernah terpikirkan. Setelah dapat duit, duitnya buat foya-foya, ngumpulkan orang untuk mabuk bareng. Na'udzubillah. Duit banyak untuk main perempuan di mana-mana. Na'udzubillah. Kenapa begitu? Karena dia selalu diberi nasihat oleh iblis. Teruskan. Tidak apa-apa, kowe koncoku. Jadi dia diperteman oleh iblis. Pas kita ngomong gini, iblisnya denger enggak ya? Halo?
Dengar enggak kira-kira iblisnya? Dengar ya? Karena iblis enggak pernah ngantuk. Yang ngantuk siapa? Ya sing kesel kuwi. Subhanallah. Yang keempat, al-alim alladzi saddaqal amir ala jawrih. Kata Nabi, ya, bertanya kepada iblis, berapa temanmu? 10. Yang keempat dikatakan oleh iblis, al-alim alladzi saddaqal amir ala jawrih. Al-alim, orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu tadi tidak untuk menegakkan kebenaran, tapi untuk mendukung. Saddaqal amir ala jawri. Jadi mendukung penguasa untuk berbuat semena-mena. Membenarkan ketidakbaikannya, membenarkan kedzalimannya, yang membenarkan orang ulama, orang pandai. Karena didukung, maka dia merasa benar. Masya Allah. Ada hari ini? Ada? Ya katakan ada, tapi tidak usah nunjuk orang itu tidak usah. Nanti kalau kena tunjuk malah marah dia. Nah itu. Yang keberapa? Yang keberapa? Yang keempat tadi ya. Keempat atau kelima? Yang keempat. Sekarang masuk yang kelima. Siapa yang kelima itu? At-tajir al-khain. At-tajir al-khain. Jadi orang yang kelima yang dipersahabat oleh iblis dari umatnya Nabi Muhammad adalah at-tajir al-khain. Tajir itu orang alladzi yattajir, orang yang berdagang, pengusaha. Ya. Tapi khain itu apa? Berkhianat. Setelah terjadi transaksi, setelah MOU, apa yang dikatakan dengan apa yang nyatanya beda. Sehingga pernah ada tulisan dijamin tidak luntur. Sekarang ada enggak itu? Dulu sering itu dijamin tidak luntur. Setelah dibeli dipakai ternyata luntur. Terus si pembeli mengembalikan barangnya, "Bapak itu gimana toh? Katanya dijamin tidak luntur." Ini luntur. Bapak baca yang benar. Yang dijamin itu tidak luntur. Berarti kalau luntur tidak dijamin. Jadi kan luntur toh tidak dijamin. Permainan kata. Dijamin tidak luntur. Jadi yang dijamin ya tidak luntur. Jadi kalau luntur ya sudah tidak dijamin itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, at-tajir al-khain ini bolonya iblis. Mungkin sekali waktu Bapak pernah apa tidak? Duku Palembang. Wah, enak ini. Sekilo 15.000. Wah, menarik ini. Begitu sampai di situ, "Pak, mana Pak? Ini yang 15.000, ini yang 25. Yang 15.000 ini apa? Sing cilik-cilik. Nah yang gede, ya enggak bisa. Tapi yang ditulis 15.000. Pernah enggak Bapak itu? Pernah enggak kejebak gitu? Iya, yang jawab berarti pernah. Saya jawab belum pernah. Dipernah. Bagaimana rasanya? Ini. Bok tulis saja lah. Kalau memang ada macam-macam tulis sehingga pembeli itu mantep. Berapa hari yang lalu saya beli di Alfamart. Satu barang harganya 34.900. Uang saya 50. Kembalinya berapa? Ya pakai kalkulator.
Saya bilang, mana yang 100? Maaf Pak, enggak ada. Enggak apa-apa ya. Saya disuruh mengatakan enggak apa-apa. Saya bilang ya apa-apa. Kamu bilang enggak apa-apa. Saya bilang ya Pak. Saya mengatakan ya apa-apa. Kenapa? Anda berani menulis 900, berarti Anda bertanggung jawab kembalikan 100. Kita jangan ikut teori seperti itu. Kalau 35, 35. Enggak usah pakai recehan. Kita enggak bisa memberikan al-baqi, tidak bisa memberikan sisanya, susuknya, tidak boleh. Ini termasuk khain, ya, termasuk khain. Kalian kecil tapi di hadapan Allah besar. Sampai Allah mengatakan apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya apa? Faman ya'mal mithqala dzarrah. Barang siapa yang berbuat sekecil debu, sekecil biji sawi, kecil banget. Khairan, kalau itu kebaikan kata Allah, ya Rabb, akan dilihat. Berarti Allah mengajari kita kejujuran dan mengajari kita kepastian. Sebaliknya waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga keburukan meskipun kecil yang dianggap biasa, sama Allah tetap diperhitungkan itu. Alah rapopo sidik tok bae. Enggak boleh. Sebentar lagi hari raya kurban. Diingatkan tugas panitia kurban harus bijak. Jangan sampai kurban malah mengundang kurban. Gara-gara daging kurban tidak merata, akhirnya timbul permusuhan. Jangan sampai kita menjadi khain. Kemudian yang keenam, al-muhtakir. Al-muhtakir itu apa? Al-muhtakir itu orang yang menimbun. Pernah ibu bingung mau goreng tempe, ndak ada minyak. Minyaknya kemana? Ndak ada minyak itu. Pasti ada yang menimbun. Tapi yang menimbun kelihatannya aman-aman saja. Nah, penimbun ini memang pesan dari iblis supaya apa? Terjadi gangguan di dalam masyarakat. Kalau orang yang beriman penimbun, insya Allah setelah ada hadis ini dia istighfar, astagfirullah, bertobat wa atubu ilaih. Jangan. Saya teringat ketika di Madinah terjadi paceklik. Orang-orang pada minta datang kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Ya Khalifah, aku pengen beli bahan makanan yang kau simpan. Ditanya berapa kamu beli? Dengan harga 2 kali lipat. Utsman bilang enggak, tidak akan saya jual. Dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang kurang. Utsman tersenyum. Aku akan jual ini dengan harga 700 kali lipat. Semuanya berteriak. Bahasa Jawanya edan kamu. Ya. Tapi Umar tersenyum. Aku berjual beli bukan pada kamu, tapi aku berjual beli kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanal fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Aku berjual beli dengan Allah. Aku transaksinya kepada Allah. Ambil semuanya ini. Begitulah jiwa orang yang beriman, yang tahu apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang ketujuh, ke-8, ke-9 dan ke-10. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Ya. Yang ketujuh apa? Kata iblis, az-zani. Az-zani, apa az-zani itu?
pelacur. Dan pelacur sekarang dikemas pakai bahasa agak mentereng. Apa itu? P PSK, bukan PKS, musuh PKS. PSK. Meskipun diganti istilahnya tetap azani, pelacur. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi di keluarga kita, di masyarakat kita. Yang kedelapan, kata iblis, akilur riba. Akilur riba, orang yang makan riba, rentenir. Mereka sulit dihilangkan karena apa? Memang diperkokoh oleh iblis. Kalau bukan karena iman kepada Allah, sulit riba ini hilang. Zina itu sulit hilang kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala pendekatannya. Maka perlu dibangun. Dibangun apa? Yang namanya akidah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ke-9, al-bakhil. Apa itu al-bakhil? Pelit. Pelit itu juga termasuk pasukannya iblis itu. Al-bakhil alladzi la yubali min aina yajma'ul mal. Al-bakhil itu yang penting dia ngumpulkan duit untuk keluar jangan. Jadi al-bakhil di sini sudah mendapatkan satu pengakuan, itu adalah sahabatnya iblis. Kita bakhil enggak ya? Kita ini bakhil enggak ya? Ya, jawabannya nanti di rumah aja lah. Jangan di sini. Masya Allah. Yang ke-10, kata iblis, syaribul khamr. Syaribul khamr. Syarib, peminum. Khamr, arak. Syaribul khamr berarti orang yang bergelimang di dalam minuman miras. Ini semua diterangkan oleh iblis, ini boloku semua. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari tipe 10 ini. Masih ada waktu lagi? Ya, 5 menit mungkin ya. Ya. Saya lanjutkan sedikit. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi melanjutkan pertanyaannya kepada iblis. Fakam a'da'uka min ummati. Kalau tadi ahibbauka, sekarang a'da'uka. Orang yang kamu musuhi, orang yang kamu benci itu dari umatku ada berapa? Iblis menjawab, ishruna nafar. Ishrun itu berapa? 20. Jadi bolonya jadi 10, yang musuhnya ada 20. Nah, kita masuk musuhnya iblis sama bolonya iblis, tapi insya Allah jangan jadi bolo. Dimusuhi iblis tidak apa-apa, asal jangan dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya. Setelah iblis mengatakan qala ishruna nafar, 20 orang, kemudian dilanjutkan awwaluhum anta ya Muhammad. Pertama kali orang yang aku benci, yang aku musuhi, anta ya Muhammad. Iblis langsung ngomong pada anta ya Muhammad, musuhku. Kalau Nabi mau jadi musuhnya iblis, pengikutnya juga akan dimusuhi oleh iblis. Waspadalah. Waspadalah. Iblis selalu mengintai kita supaya permusuhan tetap dikorbankan. Muhammad orang yang pertama aku jadikan musuh, umatnya Muhammad juga jadi musuh. Nah itu, insya Allah kalau kita tahu begini, kita lebih hati-hati lagi. Yang kedua, al-alim al-amil bi ilmi. Yang kedua yang tidak disukai oleh iblis itu al-alim al-amil bi ilmi. Orang itu tahu
dia punya ilmu dan dia mengamalkan ilmu yang dia ketahui tadi. Ada enggak zaman sekarang? Ada enggak? Jawabannya masih banyak. Meskipun ya di hadapan kita banyak orang-orang yang macam-macam, tapi masih ada orang yang konsisten. Ada orang yang berbuat sesuai dengan ilmunya. Insya Allah masih banyak. Meskipun banyak, tetap dimusuhi oleh iblis. Yang ketiga, hamilul Quran idza amila bima fihi. Orang-orang yang belajar, orang yang membaca, orang yang menghafalkan Al-Quran dan dia mengerjakan pesan-pesan Al-Quran, itu jelas tidak disukai. Maka benar, orang ngaji kok ngantuk, tapi nonton sepak bola kok enggak ngantuk. Ya, nonton wayang orang ngantuk, tapi ngaji angop bolak-balik. Karena apa? Iblis tidak suka. Ini kalau orang ngaji, Quran dipelajari, hadis dipelajari, saya kehilangan member ini. Wah, berusaha dia mengganggu orang yang ngaji. Itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, sedikit lagi. Wal muadzin lillahi fi khamsi salawat. Al muadzin lillah fi khamsi salawat. Al muadzin itu artinya apa? Orang yang mengumandangkan azan. Itu juga dimusuhi sama iblis gitu. Ya. Termasuk pesannya azanmu ojo banter-banter, pelan wae. Supaya jangan dengar, diganggu mic-nya dan lain sebagainya. Al-muadzin lillah. Mudah-mudahan muadzin yang di mana saja lillah. Jangan minta pujian, jangan minta apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau muadzin itu lillah, nanti orang yang menjawab juga lillah. Begitu mendengar azan, ini panggilan Allah, saya berangkat. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang kita mengerti dan bisa menjadi tameng. Jangan sampai kita termasuk dan termakan dengan bujukan iblis. Musuhnya berapa tadi? 20. Yang sudah kita dengar berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Berarti kurang 16. Insya Allah kita lanjutkan fi waqtin akhir, di waktu yang lain. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, mudah-mudahan kita diberikan satu kesadaran. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu bacaan-bacaan untuk membuat tameng kita dari gangguan dan godaan iblis. Semoga Allah memberkahi kita semuanya dan semoga Allah melindungi kita dan memayungi dengan rahmatnya sehingga kita selamat duniawi, selamat ukhrawi. Amin. Akhirnya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.